Assalamualaikum semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari materi kimia di kelas 12 MIPA yaitu mengenai sel elektrolisis. Oke, untuk sel elektrolisis ini dia merupakan kebalikan dari sel Volta yang udah kita pelajari minggu lalu. Oke, di sini sel elektrolisis itu adalah sel yang mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia. Kemudian di sel elektrolisis ini dia mampu menjalankan reaksi tidak spontan menjadi spontan dengan tambahan energi listrik. Oke, kemudian ingat ya, untuk di sel elektrolisis ini, di katoda itu adalah kutub negatif, sedangkan di anoda dia kutub positif. Jadi ini kebalikan dari sel Volta. Kalau di sel Volta, katoda kutub positif, anoda kutub negatif. Sedangkan di sel elektrolisis, katodanya kutub negatif, anodanya kutub positif. Kemudian, untuk kita memudahkan menghafalnya, jadi untuk sel elektrolisis, itu kita singkat jadi kenap. Kenap itu adalah K di sini katoda, N-nya untuk negatif, A ini untuk anoda, P-nya positif. Jadi katoda negatif, anoda positif. Itu adalah sel elektrolisis. Kemudian, antara sel Volta dengan sel elektrolisis, di katoda sama anodanya sama tempatnya yang mana reduksi sama oksidasi. Jadi, untuk di katoda itu adalah zat yang mengalami reduksi. Sedangkan di anoda itu adalah tempatnya zat yang mengalami oksidasi. Jadi untuk memudahkan kita menghafalnya, kita buat singkatan karet anox. K di sini katoda, red reduksi, anoda oksidasi. Jadi di sini katoda reduksi, anoda oksidasi. Oke, sekarang kita masuk ke reaksi pada elektrolisis. Itu ada dua reaksinya. Reaksi pada katoda dan juga reaksi pada anoda. Oke. Untuk reaksi di katoda yang harus kita perhatikan nanti, kita lihat unsurnya itu dia merupakan suatu senyawa larutan atau leburan. Kemudian senyawa itu merupakan jenis ion positif. Oke, kemudian kita bahas reaksi di katoda yang pertama itu adalah larutan apabila di katodanya terdapat larutan yang mengandung ion positif dari logam aktif golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+. Untuk golongan 1A jangan lupa unsur-unsurnya itu adalah Li, NaK, Rb, CsFr. Libur naik kuda, Rabu Kamis Pre itu untuk golongan 1A, 2A itu beli mangga campur sirsa banyak rasa, Be, Mg, Casr, Bara. Oke, dan ini jadi golongan 1A, 2A, Al3+, dan Mn2+. Apabila itu terdapat di katoda dan dia dalam bentuk larutan, maka reaksi di katodanya nanti adalah kita buat seperti ini. 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2 OH- ditambah H2. Oke, kita lanjut sekarang. Yang kedua, apabila di katoda itu adalah lelehan atau cairan yang mengandung ion positif dari logam aktif atau larutan lelehan cairan logam lain. Jadi di sini misalkan nanti ada lelehan dari golongan 1A, 2A, HL, NN atau yang lainnya gitu. Kita pakai tuliskan reaksi di katodanya itu adalah L, muatannya N positif. L di sini adalah logam dengan muatannya N ini, ya kan? Terus N positif ditambah N elektron menghasilkan N. Jadi L dengan muatan N positif ditambah N elektron menghasilkan L. Oke, kemudian yang ketiga, apabila dia di katoda itu adalah larutan asam yang mengandung H+, maka reaksi di katodanya adalah 2H+, ditambah 2 elektron menghasilkan H2. Oke, jadi ini harus kita ingat untuk reaksi di katoda. Sekarang kita akan bahas
reaksi di anodanya. Oke, reaksi di anoda berarti ini yang mengalami oksidasi. Yang harus kita perhatikan adalah jenis elektrodanya, kemudian jenis ion negatifnya. Oke, langsung aja. Untuk elektrodanya yang inert itu adalah karbon, platina, sama aurum atau emas. Apabila di soal nanti elektrodanya adalah ketiga unsur ini, maka reaksinya seperti ini. Kalau dia yang pertama itu ion negatif di anodanya, ion negatif yang mengandung oksigen atau ini istilah lainnya adalah sisa asam oksi. Contohnya itu adalah ion SO4 2-, NO3- atau yang lainnya. Jadi kalau senyawanya mengandung SO4 2-, NO3-, terus ada PO4 3- gitu, maka reaksi di anodanya adalah 2H2O diuraikan menjadi 4H+ tambah O2 ditambah 4 elektron. Oke, ingat ya, kalau di elektroda inert, terus senyawanya itu mengandung sisa asam oksi, maka reaksinya seperti ini di anoda. Kemudian yang kedua, apabila dia ion halida, yaitu unsur golongan 7A, yaitu ion fluorin, klorin, bromin, iodin, maka reaksi di anodanya adalah 2X- menghasilkan X2 tambah 2 elektron. Jadi ini reaksi di anodanya apabila dia yang berikatan sama ion halida. Kemudian yang ketiga itu adalah apabila dia larutan basah. Jadi nanti misalkan NaOH berarti mengandung OH-. Di anodanya itu reaksinya adalah 4OH- terurai menjadi 2H2 tambah O2 tambah 4 elektron. Oke, jadi ini ketiga pemberitahuan ini digunakan, ketiga ketentuan ini digunakan apabila elektrodanya inert. Kemudian jika nanti elektrodanya non-inert berarti di luar dari karbon, platina, sama emas atau aurum, yang kita gunakan nanti reaksi di anodanya, nanti untuk reaksi di anoda itu nanti yang teroksidasi adalah elektrodanya. Misalkan nanti elektrodanya seng, berarti seng yang teroksidasi. Jadi nanti kita buat reaksinya di anoda, L ini logam, terurai menjadi ion logam dengan muatannya N+ ditambah N elektron. Oke. Jadi kita tinggal ingat aja kalau di anoda nanti kita lihat di soal elektrodanya elektroda apa? Apakah karbon, platina, aurum, ataupun yang lain. Kalau dia yang lain, maka reaksi di anodanya kita gunakan yang ini, elektroda non-inert. Apabila dia antara karbon, platina, sama aurum, kita gunakan antara ketiga ini. Kita lihat yang di anodanya itu, apakah dia mengandung sisa asam oksi, apakah dia mengandung unsur halida, mengandung ion halida, ataupun dia mengandung larutan basah. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke contoh soal. Oke, untuk contoh soal sel elektrolisis. Ini contoh soal pertama. Ini bunyi soalnya, tuliskan reaksi elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda karbon. Oke, jadi dari soal ini, yang dimintanya untuk dielektrolisis itu adalah larutan. Ingat ya, ini ada kata larutan, Na2SO4 dengan elektroda karbon. Jadi di sini, langkah awal kita untuk mengerjakan reaksi elektrolisis, ini kan udah ada senyawanya. Senyawanya itu adalah Na2SO4. Jadi langkah awalnya Na2SO4 ini kita uraikan. Jadi Na2SO4 ini dia terurai menjadi ion 2Na+ ditambah ion SO4-2. Jadi ini adalah reaksi penguraiannya. Kemudian ingat dari soal tadi dibilang tuliskan reaksi elektrolisis larutan natrium sulfat dengan elektroda karbon. Ingat, elektroda karbon ini merupakan elektroda inert.
Oke, kemudian dari reaksi penguraian ini, Na2SO4 menghasilkan 2Na+ ditambah SO4 2-. Yang Na+ ini merupakan logam golongan 1A, ion logam golongan 1A ya kan. Jadi ini nanti berada di katoda. Ini katodanya berarti berasal dari ion golongan 1A. Kemudian SO4 2- ini adalah anodanya. Anodanya itu dia adalah ini sisa asam oksi atau ion negatif yang ada oksigennya. Jadi ini namanya sisa asam oksi. Kemudian kita tuliskan reaksinya. Reaksi di katoda karena dia berasal dari larutan yang mengandung ion logam golongan 1A yaitu natrium, maka kita buat reaksi di katodanya 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambah H2. Oke, kemudian untuk di anoda, karena dia sisa asam oksi dengan elektroda inert, jadi di anodanya itu reaksinya adalah 2H2O menghasilkan 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Kemudian di sini udah ada reaksi di katoda sama anoda. Kita mau menyamakan muatan elektronnya. Di katoda terdapat 2 elektron, sedangkan di anoda itu terdapat 4 elektron di sebelah kanan tanda panah. Jadi agar muatan elektronnya hilang, untuk reaksi di katoda kita kali 2, sedangkan reaksi di anoda itu kita kali 1. Oke, kita buat reaksinya. Jadi untuk di katoda setelah kali 2 itu menjadi 4H2O tambah 4 elektron menghasilkan 4 OH- ditambah 2H2. Oke, kemudian yang anoda, karena reaksinya tetap kali 1, langsung kita tuliskan 2H2O menghasilkan 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Oke, sekarang kita lihat ada yang bisa dicoret, kita coret. Lihat untuk di katoda sebelah kiri tanda panah ada 4 elektron. Itu kita coret. Sedangkan di anoda sebelah kanan tanda panah ada 4 elektron. Jadi muatan elektronnya habis. Kemudian kita lihat apakah ada lagi yang sama. Untuk saat ini tidak ada yang bisa kita coret, belum ada. Jadi reaksi ini kita jumlahkan. Oke, jadi ini sebelah kiri tanda panah ada 4H2O tambah 2H2O. Berarti ini menghasilkan 6H2O. Kemudian ini ada 4OH- tambah 2H2 tambah 4H+ tambah O2. Di sini OH- sama H+-nya Ibu beri warna hijau karena H+ sama OH- itu dia dapat bereaksi membentuk H2O. Jadi di sini 4OH- ditambah 4H+ itu membentuk 4H2O. Terus ada ini tadi 2H2 tambah O2. Jadi kita lihat sebelah kiri tanda panah H2O-nya ada 6, sebelah kanan ini ada 4. Jadi yang 6 ini kita coret, sisa 2, sedangkan yang 4 ini habis. Jadi reaksinya, reaksi akhir elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda karbon, yaitu adalah 2H2O terurai menjadi 2H2 tambah O2. Oke, jadi ini adalah penulisan reaksi elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda karbon. Oke, jadi ini adalah reaksi akhirnya. Jadi ingat nanti kalau di soal diminta tuliskan reaksi pada katoda, tuliskan reaksi elektrolisis larutan Na2SO4 dengan elektroda karbon. Kemudian ditanya di soal yang di katoda terjadi reaksi apa? Jadi kita lihat aja optionnya di katoda. Di katoda itu terjadi reaksi 2H2O tambah 2 elektron menghasilkan 2 OH- tambah H2. Kemudian kalau ditanya di anoda terjadi reaksi apa? Yaitu 2H2O terurai jadi 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Kemudian apabila di soal yang ditanyakan adalah hasil akhir dari reaksi elektrolisis, maka yang kita jawab adalah 2H2O terurai menjadi 2H2 tambah O2. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Bunyi soalnya adalah
tuliskan reaksi elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektroda platina. Oke, di sini tadi ingat langkah awalnya kita harus uraikan dulu. Ini ada CaCl2, berarti terurai menjadi Ca plus 2 tambah 2Cl-. Kemudian ini elektrodanya platina. Ingat tadi yang elektroda inert itu ada karbon, platina, sama emas, CpTAU. Berarti ini termasuk elektroda inert. Kemudian lihat di soal adalah lelehan CaCl2. Jadi di sini kan tadi CaCl2-nya terurai jadi ion Ca plus 2 tambah ion 2Cl-. Ca plus 2 ini adalah ion yang berasal dari logam golongan 2A. Ya kan? Kemudian Cl- ini adalah ion halida. Karena di soal itu yang dielektrolisis adalah lelehan CaCl2, jadi ingat tadi ketentuan reaksi di katoda yang nomor 2. Apabila di katoda itu yang dielektrolisis adalah lelehan, maka reaksinya yang tereduksi itu adalah ion Ca plus 2-nya. Tadi kalau dia larutan, yang tereduksi itu adalah H2O. Oke, jadi ini reaksinya di katoda Ca plus 2 tambah 2 elektron menghasilkan Ca. Kemudian reaksi di anoda apabila dia elektroda inert dan di anodanya itu adalah ion halida, maka reaksinya itu adalah 2Cl- terurai menjadi Cl2 tambah 2 elektron. Oke, lihat di sini antara katoda sama anoda, muatan elektronnya sudah sama, jadi tinggal kita coret aja. Coret atas, coret bawah. Kemudian kita jumlahkan. Karena nggak ada lagi yang bisa dicoret, kita jumlahkan. Kemudian hasilnya adalah Ca plus 2 tambah 2Cl-. Itu jadinya kan ingat tadi Ca plus 2 tambah 2Cl- itu adalah CaCl2 terurai menjadi Ca ditambah Cl2. Oke, bisa ya. Jadi ini langsung Ibu buat tadi CaCl2 karena di atas CaCl2 terurai jadi Ca plus 2 tambah 2Cl-. Jadi itu sama ya. Ini langsung Ibu buat pembentukannya. CaCl2 itu terbentuk dari Ca plus 2 ini sama 2Cl-. Yang ini menjadi reaksi akhirnya, CaCl2 terurai menjadi Ca tambah Cl2. Oke, jadi ini adalah reaksi elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektroda platina yang merupakan elektroda inert. Jadi beginilah reaksinya. Oke, jadi kalau di soal diminta pada reaksi elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektroda PT, maka reaksi yang terjadi pada anoda adalah, kita tinggal pilih optionnya yang ada mengandung 2Cl- terurai jadi Cl2 tambah 2 elektron. Kalau ditanya reaksi pada katodanya yang mana? Yang ini kita jawab Ca plus 2 tambah 2 elektron menghasilkan Ca. Dan apabila yang ditanya hasil akhir reaksi elektrolisis, yang kita jawab adalah CaCl2 terurai menjadi Ca tambah Cl2. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Oke, soalnya adalah tuliskan reaksi elektrolisis larutan CuSO4, ini tembaga sulfat, dengan elektrodanya elektroda seng. Oke, jadi langkah awalnya tadi CuSO4 kita uraikan menjadi Cu plus 2 tambah SO4 2-. Kemudian ingat di sini lihat elektrodanya. Elektrodanya adalah seng. Seng itu bukan di antara karbon, PT sama AU. Berarti dia elektrodanya elektroda non-inert. Oke, kemudian di sini dia yang dielektrolisis itu adalah dalam bentuk larutan. Larutan CuSO4. Ingat di sini Cu plus 2 ini dia bukan logam aktif. Ini bukan logam aktif, jadi dia bukan ketentuan yang pertama. Oke, kemudian SO4 2- ini dia sisa asam oksi, tapi karena elektrodanya non-inert, jadi yang nanti yang teroksidasi adalah elektrodanya. Oke, kita lihat. Di katoda itu,
Reaksi pada katodanya itu adalah reaksi reduksi dari Cu plus 2 ini. Cu plus 2 tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Kemudian untuk anodanya, karena ini adalah elektroda non-inert, maka yang teroksidasi adalah elektrodanya. Maka reaksi di anoda adalah si seng Zn terurai menjadi Zn plus 2 ditambah 2 elektron. Itu nanti kita coret muatan yang sama. Kemudian kita jumlahkan. Jadinya Cu plus 2 tambah Zn menghasilkan Cu ditambah Zn plus 2. Jadi ini adalah hasil akhir dari reaksi elektrolisis larutan CuSO4 atau tembaga sulfat dengan elektroda seng yang merupakan elektroda non-inert. Oke, jadi Ibu ulangi lagi, kalau di soal dia nanya apa reaksi di katoda untuk reaksi elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda seng, maka kita jawab Cu plus 2 tambah 2 elektron menghasilkan Cu. Kalau ditanya reaksi di anodanya pada elektrolisis larutan ini, maka kita jawab Zn terurai menjadi Zn plus 2 tambah 2 elektron. Dan apabila yang ditanya hasil akhir, maka yang ini kita jawab Cu plus 2 tambah Zn menghasilkan Cu tambah Zn plus 2. Oke. Ibu harap kalian bisa mengerti. Kemudian untuk reaksi sel elektrolisis cukup sampai sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan kalian paham dengan materi yang Ibu ajarkan. Kemudian apabila masih ada yang belum mengerti atau kurang jelas, bisa tanya ke Ibu ya. Oke, untuk minggu depan, insya Allah kita akan mempelajari mengenai perhitungan dalam sel elektrolisis, yaitu tentang